Sistem pemindah tenaga atau sering disebut powertrain adalah rangkaian komponen esensial pada kendaraan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan tenaga dan putaran yang dihasilkan mesin ke roda penggerak, memungkinkan kendaraan untuk bergerak. Komponen dalam sistem pemindah tenaga: 1. Kopling, 2. Transmisi, 3. Propeller, 4. Kardan, 5. Poros roda. Kopling berfungsi menghubungkan dan memutuskan putaran mesin dengan poros transmisi. Ini memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa mematikan mesin, serta mencegah hentakan saat mobil mulai bergerak. Transmisi berfungsi mengatur perbandingan putaran mesin dengan putaran roda penggerak. Ini dilakukan melalui serangkaian roda gigi yang berbeda, memungkinkan mobil untuk bergerak dengan berbagai kecepatan dan torsi, serta memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Poros propeller berfungsi meneruskan putaran atau tenaga dari transmisi ke final gear pada mobil penggerak roda belakang atau 4 roda. Komponen ini dirancang untuk dapat memendek dan memanjang serta bekerja pada berbagai sudut karena adanya universal joint. Diferensial berfungsi memindahkan dan membagi tenaga ke roda, serta memungkinkan perbedaan putaran antara roda kiri dan kanan saat kendaraan berbelok atau berjalan lurus. Selain itu, diferensial juga berfungsi memperbesar torsi yang diterima dari propeller shaft sebelum diteruskan ke roda. Poros roda berfungsi meneruskan putaran dan tenaga dari diferensial langsung ke roda. Selain itu, poros roda juga berfungsi memikul beban kendaraan. Nah, ini adalah video ilustrasi dari cara kerja sistem memindah tenaga pada mobil, yang dimana mesin sebagai jantung penggerak utama. Semua dimulai dari mesin yang berperan sebagai penghasil tenaga putar utama. Mesin mengubah energi bahan bakar menjadi gerakan rotasi yang kuat. Tenaga putar dari mesin kemudian diteruskan ke kopling. Komponen ini berfungsi krusial untuk menghubungkan tenaga putar mesin ke transmisi. Saat pengemudi menginjak pedal kopling, hubungan ini terputus sementara, memungkinkan penggantian gigi yang mulus atau saat mobil berhenti tanpa mematikan mesin. Ketika pedal dilepas, kopling kembali menghubungkan tenaga, memungkinkan mobil untuk bergerak. Setelah melalui kopling, tenaga putar diterima oleh transmisi. Disinilah perbandingan gigi diatur. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengubah kecepatan dan torsi mobil sesuai kebutuhan. Torsi besar untuk akselerasi awal atau menanjak, dan kecepatan tinggi untuk perjalanan di jalan datar. Pada mobil dengan sistem penggerak roda belakang atau 4 roda, putaran dari transmisi diteruskan melalui propeller shaft menuju bagian belakang kendaraan. Komponen ini memastikan transfer tenaga yang efisien meskipun ada perbedaan ketinggian dan gerakan suspensi. Berikutnya adalah diferensial atau garda. Komponen ini menerima putaran dari propeller shaft atau langsung dari transmisi pada mobil penggerak roda depan. Diferensial tidak hanya membagi tenaga ke poros roda kiri dan kanan, tetapi juga mengakomodasi perbedaan putaran antara kedua roda saat mobil berbelok. Ini sangat penting agar roda bisa berputar dengan kecepatan yang berbeda tanpa selip. Menjaga stabilitas dan kontrol kendaraan. Terakhir, poros roda menerima putaran dari diferensial dan meneruskannya langsung ke roda. Masing-masing poros roda memutar roda di sisi yang sesuai, sehingga mobil dapat bergerak maju atau mundur sesuai perintah pengemudi. Singkatnya, seluruh komponen ini bekerja secara harmonis, memastikan setiap putaran mesin diterjemahkan menjadi gerak roda yang efisien dan terkendali, memungkinkan kita untuk berkendara dengan nyaman dan aman. Ada beberapa jenis sistem penggerak roda, yakni yang pertama, front engine rear drive atau mesin depan penggerak belakang. Mesin ini terletak di depan dan tenaga disalurkan ke roda belakang. Konfigurasi ini sering ditemukan pada kendaraan yang membutuhkan traksi kuat untuk menarik beban, seperti truk pickup, SUV besar, atau mobil sport yang mengutamakan distribusi bobot yang seimbang. Contoh mobilnya yakni Toyota Fortuner dan Toyota Kijang Innova.
Lalu, front engine, front drive atau mesin depan penggerak depan. Mesin ini berada di depan dan tenaga disalurkan ke roda depan. Ini adalah konfigurasi paling umum untuk mobil penumpang keluarga karena lebih efisien dalam penggunaan ruang kabin dan memberikan traksi yang baik di kondisi jalan licin. Contoh mobilnya yakni All New Toyota Avanza dan All New Honda HR-V. Kemudian rear engine rear drive atau mesin belakang penggerak belakang. Mesin ini ditempatkan di bagian belakang dan tenaga disalurkan ke roda belakang. Konfigurasi ini cukup jarang pada mobil modern, namun ikonik pada beberapa mobil sport klasik karena karakteristik handlingnya yang unik. Contoh mobilnya yakni Porsche 911 dan Volkswagen Beetle. Terakhir, four wheel drive atau penggerak 4 roda. Tenaga yang disalurkan ke semua roda secara bersamaan. Biasanya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan dan cocok untuk medan off-road berat. Contoh mobilnya Toyota Hilux dan Mitsubishi Pajero Sport. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan sistem pemindah tenaga ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pemahaman kita bersama tentang bagaimana cara kerja dari sistem pemindah tenaga pada mobil. Ingat, pemahaman ini penting bukan hanya untuk para mekanik, tapi juga kita sebagai pengendara sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.